jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini setan, induknya iblis. Saya ulang sekali lagi. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini setan, induknya iblis. Apakah jin bisa tobat? Ya. Jin apa namanya? Jin tobat. Tapi pendidikan dalam Islam adalah terampil tapi juga mementingkan iman, ilmu, amal. Di situ letak perbedaannya. Nah, banyak orang keliru, yang penting sama-sama pendidikan, tidak sama. Maka beda Islam dengan non-muslim, Islam dengan sekuler, Islam dengan liberal. Kamu jadi seorang insinyur, ahli dalam bidang bangunan, cukup, selesai. Dalam Islam tidak. Kamu seorang insinyur ahli dalam bidang bangunan, tapi juga kamu beriman kepada Allah, dan ada visi misi hidupmu di akhir hayatmu itu untuk jadi apa? Yang penting mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya apa tujuan saya mendidik anak saya ini Pak Ustadz, terampil dalam bidang yang dia tekuni, beriman dia kepada Allah yang maha gaib, berilmu dia, dan setelah itu adalah menjadi hamba Allah yang mementingkan dunia dan akhirat, sesuai doa yang selalu dipanjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, setelah jelas beda pendidikan Islam dengan pendidikan yang tidak Islam, lalu kemudian kapan pendidikan ini dimulai? Ada orang mengatakan pendidikan baru dimulai ketika anak sudah bisa merespon. Ada yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai ketika sudah masuk usia sekolah. Maka dalam Islam pendidikan dimulai jauh lebih awal daripada itu semua. Kapan pendidikan Islam dimulai? Pendidikan Islam dimulai ketika memilih calon ibu si anak. Karena dalam Islam al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum dia masuk PAUD, sebelum dia masuk TK, sebelum dia masuk SD, sebelum masuk SMP MTS, sebelum masuk madrasah aliyah SMA SMK, sebelum dia S1 S2 S3 postdoktoral pasca sarjana, maka yang pertama kali membentuk karakter anak adalah ibu. Maka pilihkanlah ibu yang baik. Tapi menyampaikan masalah ibu yang baik ini mesti hati-hati, karena saya khawatir nanti pulang dari sini bapak-bapak lalu berkata kepada istrinya, ternyata anak kita tidak baik karena kau tidak baik. Oleh sebab itu izinkan aku mencari yang terbaik. Nah, kan kelihatan mana yang semangat, kan? Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tidak baik mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Setelah cerita tanah, langsung cerita walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Imam Al-Biqai seorang ulama yang membahas masalah at-tanasub bainal ayat was suwar, kesesuaian korelasi antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat.
Apa hubungan antara tanah yang baik menumbuhkan tanaman yang baik dengan Nabi Nuh alaihi salam? Gak nyambung. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang baik, tanah yang tidak baik mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Tanah yang terbaik di dunia adalah tanah Republik Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Madinah Al-Munawwarah, kota yang dicintai. Tapi ketika kita sampai di kota Madinah, kita lihat tanaman korma yang hijau, di bawahnya ada satu keran air. Kalau tidak ada keran, mati. Di tempat kita, campakkan saja batang ubi itu ke belakang. 2 hari kemudian lihat, bertunas, walaupun yang jatuh ujungnya. Begitulah suburnya negeri ini. Tapi kemudian tanah gurun pasir Maroko, gurun Sahara, menumbuhkan pokok kaktus. Dicium tidak harum semerbak, dipandang tidak indah, dan hati-hati. Bunga kaktus kalau kena durinya hidung buka. Sedangkan di tempat kita, dari tanah yang subur tumbuhlah bunga mawar, kuntum, mekar, harum, cantik, kembang, layu, kuning, mati. Maka dari tanah yang baik tadi, bibitnya baik, tapi diletakkan di tanah yang tandus, kering, kerontang, mati. Maka oleh sebab itu bibit yang baik diletakkan di tanah yang baik. Apa nama bibitnya? Abdullah. Apa nama tanahnya? Aminah. Tumbuhlah tanaman bernama Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa anak kita tidak menjadi Muhammad yang? Karena engkau tidak Aminah. Kenapa aku selalu yang salah? Maka si istri menjawab, anak kita tidak menjadi Muhammad karena kau tidak Abdullah. Akhirnya mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu tidak usah saling menyalahkan. Yang belum Abdullah berubahlah menjadi Abdullah, yang belum Aminah berubahlah menjadi diri Aminah. Hijrah, nanti pulang ke rumah tulis menuju Abdullah dan Aminah. Yang sudah Abdul Somad jangan berubah lagi. Nah, maka dicarilah perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha karena kaya raya, wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik, wali jamaliha karena cantik fisiknya, wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatiddin, pandanglah karena agamanya. Kalau kau pandang karena cantiknya, dia akan berubah. Kalau kau pandang karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari kemuliaan, kehormatan, pangkat dan suku karena melanggar pantangan suku. Karena kau lihat karena kayanya, dulu dia anak orang kaya, tapi kemudian sekarang tidak lagi kaya karena ditangkap KPK. Tapi kalau kau pandang karena agamanya, itulah yang tidak pernah lapuk karena panas, tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Maka sekali la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka lihatlah karena agamanya. Kenapa kamu nikah dengan dia? Kebetulan saya dulu Pak Ustadz lama baru menikah. Yang ngomong ini Ustadz juga, sahabat saya. Namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aku lama baru menikah Ustaz, makanya anakku masih kecil lagi. Kata dia, cerita ke saya, kenapa kamu lama baru menikah? Karena aku ingin mencari seorang perempuan yang hafal Quran 30 juz. Kalau yang juz 30 banyak. Maka suatu hari aku berceramah di suatu tempat, lalu kemudian katanya di situ ada seorang santri hafizah 30 juz.
maka aku pun segera meminang dia, mau kujadikan sebagai bukan istriku tapi calon ibu untuk anak-anak. Istrimu nanti? Enggak, tetap ini istriku juga. Lalu kemudian aku tidak ingin lihat wajahnya. Loh, jadi kamu nikah enggak ngelihat wajahnya? Tidak, tak ada pacaran-pacaran antara kami. Kok kamu yakin dia cantik? Aku pergi ke ruang tamu, kulihat foto bapaknya, kulihat ibunya. Bapaknya ganteng dan ibunya cantik. Aku tarik kesimpulan, anaknya pasti cantik. Karena biasanya buah tidak jauh-jauh dari batang pokoknya, kecuali kalau buah itu dilarikan burung. Dan ternyata betul Pak Ustadz, anaknya cantik, aku pun menikah. Tapi tidak selamanya jurus seperti ini relevan untuk adik-adik sekalian. Jangan yang saya ceramahkan ini ditelan bulat-bulat lalu nanti menikah. Kamu sudah lihat orangnya? Aku lihat bapaknya ganteng, aku lihat ibunya cantik, maka aku berkesimpulan seperti jangan, tak selamanya. Karena kebetulan nanti tidak seperti cerita tadi, yang salah saya. Maka dalam sunnah Nabi SAW, lihatlah wajahnya. Kenapa? Ahra, bila kau lihat wajahnya, memotivasi engkau untuk menikah. Kemarin waktu aku lihat dari jauh, ternyata Pak Ustadz, setelah dari dekat makin semangat aku untuk menikah. Bagus. Karena ada juga sebagian ketika aku lihat dari jauh imut-imut, dari dekat jadilah Pak Ustadz. Nah, lalu kemudian kau lihat telapak tangannya. Dulu telapak tangannya kasar karena dia menimba air, karena dia membuat adonan tepung gandum. Ternyata dia budak hamba sahaya, aku tidak siap. Tapi kalau kau lihat halus, dia manusia merdeka. Yang penting jangan diawali dengan dosa. Berapa banyak barokah hilang karena apa? Diawali dengan dosa. Pertemanannya dosa, perkenalannya dosa, tunangannya dosa, jalan-jalan ke sana kemari dosa. Belum lagi untuk punya anak yang barokah, soleh, solehah, diawali dosa, barokah hilang. Betapa menyakitkan, yang menghilangkan barokah itu adalah orang tua itu sendiri. Kamu kenapa enggak nikah-nikah? Kok belum pacaran? Kata Ustaz enggak boleh pacaran, Ma. Kamu pacaran, masalah dosanya biar mama yang nanggung. Ini banyaknya orang tua sekarang. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tadi saya nyangka di sana banyak orang. Ternyata tembok. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Anak itu semua fitratul Islam. Fa'abawahu, bapaknya, ibunya, yuhawidanihi, berubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, berubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, berubahnya menjadi Majusi. Na'udzubillah. Maka pilihlah perempuan yang kira-kira bisa mendidik anak-anakmu ke depan. Kalau kau pentingkan cantiknya saja, engkau egois. Karena engkau ingin menikmati kecantikannya, tapi engkau tidak peduli apa manfaatnya untuk anakmu di masa akan datang. Kira-kira kalau kau nikah dengan artis cantik, Putri Indonesia, Miss Universe, apa manfaatnya untuk anakmu nanti? Bagus Pak Ustaz, memperbaiki keturunan. Oke, tidak ada salahnya. Makanya jangan kamu marah ketika melihat ada suami yang tidak terlalu ganteng. Jangan bilang jelek. Mendapatkan istri yang terlalu cantik, jangan langsung suuzon. Nah, pasti pakai pelet kan? Jadi kalau ditanya orang kenapa dia begitu, mungkin mau memperbaiki keturunan. Yang jelas itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berpikir ke depan,
kalau ini nanti orang taat beragama, jilbabnya panjang, rajin pengajian, hafal Al-Quran, maka paling tidak anak saya juga akan pakai jilbab yang panjang, dan dia akan sholat rajin, berzikir, dan paling tidak dia akan hafal Quran. Lalu kemudian dihilangkan perbuatan maksiat, dosa, pinang dengan cara yang baik. La yahillu li muslimin ayyaktiba fawqa khitbati akhihi. Tidak halal bagi seorang muslim meminang di atas pinangan orang lain. Yang sudah dipinang saudaramu sedang dalam ikatan pertunangan, jangan kau pinang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau minang anak Pak Haji. Mohon maaf, sudah laku. Oke. Stok yang lain enggak ada Pak Haji? Enggak. Jangan ditanya, aku mau minang anak Pak Haji. Anakku sudah dipinang orang. Yang kemarin berapa Pak Haji? Yang kemarin dia sudah masuk DP 20. Saya tambah 40. Kata Pak Haji, saya istikharah dulu kalau gitu. Jangan. Haram, rusak, akhirnya kau nikahi dia, kau sudah menyakiti hati orang lain. Ingat, dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini lurus-lurus saja, lempang-lempang saja. Pak Haji, tadi aku sholat, aku lihat seorang anak gadis yang cantik, dan ternyata aku pulang orang mengatakan itu adalah anak bapak. Aku ingin mempersuntingnya, menemani aku sampai malaikat maut tiba. Sudikah bapak menikahkan aku dengan dia? Mohon maaf Adinda, kau sudah disalib Valentino Rossi. Oke lah Pak. Kau tidak marah? Tidak. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Aku tegar menghadapi. Begitu lewat rumahnya, sedih. Tunjukkan bahwa kau tegar, tegar menghadapi. Ini anak-anak muda mental kerupuk. Nah, ternyata semua ada saatnya. Ada saatnya makan, ada saatnya sehat, ada saatnya tua, ada saatnya sakit, ada saatnya mati. Sampai saatnya kau dipertemukan juga. Berapa banyak kita ingin ketemu tapi tak berjumpa. Tapi berapa banyak kita sudah menganggap tak lagi berjumpa. Allah yang mengatur pertemuan itu. Maka mintalah kepada Dia Al-Mudabbir yang mengatur segala pertemuan. Ya Allah, aku ingin kau pertemukan aku di tempat yang baik, bersama orang baik, dalam keadaan yang terbaik. Maka kita bisa bercerita enak ke anak-anak kita. Papa sama mama dulu ketemunya di mana? Di Masjid Bintang. Masya Allah. Tempatnya terbaik. Waktu momennya kenapa? Pengajian subuh. Gimana ceritanya? Sendal papa hilang. Pas nyari, ketemu dengan mama kelihatan. Terus off the record lah. Nah, setelah itu dinikahkanlah dengan orang tua yang baik. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, walinya adil, saksinya adil. Apa itu adil? Tidak fasik. Orang yang meninggalkan sholat fasik. Kalau ada orang meninggalkan sholat, maka dia ditanya, sampean meninggalkan sholat kenapa? Menurut saya sholat itu gak relevan dengan zaman. Kafir, halal darahnya, mati. Kamu kenapa gak sholat? Saya malas Pak Ustaz. Fasik. Orang yang fasik gak bisa jadi wali dan saksi nikah. Makanya Pak KUA ngajak dia taubat. Bapak, istighfar ya Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa Pak KUA mengajak wali dan dua saksi istighfar? Seandainya dia fasik,
maka dia sudah bertobat saat akad nikah. Tapi jangan ulangi kefasikanmu setelah anakmu menikah. Kasihan. Su'uzan, na'udzubillah. Kita husnuzan. Oke, sebelum ini bapaknya tidak sholat, bercandu narkoba, berzina, tapi setelah akad nikah itu meleleh air matanya, sedih dia, taubat nasuha, menjadi mertua yang baik, sah. Jangan gara-gara ini pulang ternyata pernikahan kita bermasalah, mah. Sampai sekarang bapakmu belum sholat juga kan? Husnuzan. Lalu kemudian setelah itu menikahlah dia. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan perangkat solat kitab suci Al-Quran dan seperangkat alat solat kitab suci Al-Quran gak pernah dibuka sampai mati tunai. Ini nikah yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang paling murah, paling rendah maharnya. Datang seorang perempuan, ya Rasulullah, ya aku mau dipinang seorang laki-laki, ya terus aku mau dinikahkan. Atardina, apakah engkau ridha bina'laini, kalau nikah dengan sepasang sendal? Perempuan itu ngangguk. Oke, boleh nikah dengan sepasang sendal, tapi jangan diamalkan. Ini cerita bahwa mahar paling rendah, tapi jangan diamalkan, karena kan tidak selamanya pernikahan ini akur-akur aja. Iya, kalau pas lagi hati senang, kalau lagi marah-marahan, alah kamu dulu nikah kan pakai sendal. Yang paling bagus adalah emas, cincin emas, gelang emas. Gelang di sini oke, gelang emas. Subang, anting. Nah, manfaatnya untuk apa? Itu sekaligus modal. Kalau engkau buat mahar untuk istrimu itu seperangkat bentuk cincin emas perhiasan, itu untuk engkau juga. Walaupun itu sudah kau serahkan ke istrimu, nanti datang masa dalam rumah tanggamu dipukul ombak, dihempas gelombang. Datang masanya susah, angin puting beliung, karangnya tajam, menuju Pulau Harapan. Ketika susah, kau bisa jual cincin itu. Adinda, iya bang, masih ingat cincin pernikahan kita dulu? Ingat ini, boleh abang jual? Jangan. Nanti ku ganti Adinda, lebih besar daripada itu. Janji ya? Ya. Ambil materi 6.000. Sekarang mesti ada hitam di atas putih. Khusus ibu-ibu, jangan macam-macam. Siapkan, materi harus ada di dompet. Terus pegang. Bapak juga siapkan materi, karena kalau mau menikah sekali lagi harus ada izin istri pertama. Sampai mana tadi? Hilang bahan saya kalau cerita. Nah, lalu kemudian setelah menikah itu dibacakanlah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha. Ditiupkan ke keningnya, ubun-ubunnya. Lalu kemudian solat sunat 2 rakaat. Solat sunat apa itu? Solat sunat hajat. Hajatnya apa? Supaya ke depan menjadi yang baik-baik, lahir anak yang baik-baik. Orientasinya ke depan adalah amal. Karena Islam tidak hanya mengajarkan melampiaskan nafsu seksual biologis, itu hanya jalan wasilah. Tujuannya adalah setelah ketemu laki-laki perempuan, inna khalaqanal insan, manusia, min nutfatin, sperma, amsyajin, bercampur dengan sel ovum, sel telur, nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira. Lalu anak itu pun bisa mendengar dan bisa melihat. Ketika saya bacakan ayat ini, datanglah surat. Pas saya buka, saya dokter SPOG, spesialis kandungan. Tadi Ustadz mengatakan janin bisa mendengar dan bisa melihat. Yang Ustadz katakan itu memang benar menurut ilmu sains medis saat ini. Masya Allah. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu? Padahal dia tidak pernah terdaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Tapi Al-Quran sudah bercerita tentang itu. Makanya Allah ibukakan hijab futuh
Nanti orang-orang barat akan masuk Islam bukan karena islamisasi. Orang barat masuk Islam bukan karena diberi mie instan, baju bekas, baju kaos. Orang barat masuk Islam kenapa? Sanurihim ayatina fil afaq. Kami lihatkan tanda-tanda kebesaran kami dalam Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, mereka penasaran. Ini agama teroris, ini agama ekstremis, ini agama meledakkan gedung yang tinggi, ini agama para penjahat. Tapi kenapa isi Al-Quran kok bisa sudah menyingkap masalah kehamilan dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi azam tulang, fakasawnal izama lahma, lalu tulang dibalut dengan daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, berubah menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik penciptaan manusia. Di mana itu dibaca? Di dalam kitab suci Al-Quran 14 abad silam sudah tersingkap bagaimana Allah menciptakan manusia. Maka anak-anak yang dalam perut ibu tadi sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat. Maka pagi-pagi ibunya bersolawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah baca yang itu Pak Ustaz. Terus salatullah, salamullah, terserah, yang penting solawat. Saya enggak bisa pakai lagu-lagu nyanyi-nyanyi Pak Ustaz. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting solawat. Bu, banyak-banyak bersolawat ketika hamil ya. Iya, kenapa? Mengikatkan dia dengan Sayyidul Khalaiq, Sayyidul Kaun, Sayyidul Bashar, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Tenang hati mertua mendengar menantunya sedang baca selawat. Dia buka pintu kamar karena dia dengar sayup-sayup suara selawat datang dari kamar. Begitu dia buka, ternyata flash disk. Lalu anak itu pun lahir. Begitu lahir bahagianya Abdul Somad. Aku bukan bule, bukan orang barat. Aku tidak mancung, mataku tidak biru. Bapakku tidak seperti orang Amerika. Tapi aku senang. Kenapa? Karena ketika aku lahir, aku disambut dengan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang barat itu yang tidak Islam, ketika anaknya lahir, apa kata dia? Wow, amazing. Welcome to the world. Tapi ayah kita, dia pegang kita dengan peluk cium. Setelah dimandikan, azan kena Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat seperti itu. Kuat kaget lah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu yang tadi baru saja melahirkan, sekian jahitan, sakitnya minta ampun, meregang nyawa. Tapi begitu janin didekatkan, dia tersenyum. Masya Allah. Padahal tadi dia mengamuk-ngamuk di atas tempat tidur. Gara-gara kamu nih Mas. Tapi setelah anak itu lahir, sakitnya hilang. Kemana sakitmu, Bu? Hilang bersama tetes air mata kebahagiaan. Buah hati kita, belayan jiwa. Dia yang akan mendoakan nanti, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibawakanlah anak itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengambil korma, dikunyah-kunyah Nabi. Setelah itu air perasan korma dimasukkan ke dalam mulut bayi. Namanya tahnik. Tahnik, bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas. Di mana? Fakultas teknik. Ini tahnik namanya, air kurma. Kenapa anak kecil tadi dikasih air kurma? Gak usah nanya-nanya, pokoknya sunnah. Kenapa mesti diberi air kurma? Gak usah nanya-nanya. Ternyata diteliti di Ain Shams University Kairo,
anak yang baru lahir itu kedinginan. Tempat yang paling nyaman adalah rahim, adem, ayam, tentram. Belum pernah ada janin melompat kepanasan karena dia di Afrika Utara. Belum ada janin yang tiba-tiba melompat beku karena ibunya hamil di kutub selatan. Kenapa? Rahim tempat yang tenang, adem, ayam, tentram. Maka ketika lahir ke dunia, cuacanya ekstrim, dia kedinginan, maka dihangatkan badannya dengan cairan kurma. Jangan kasih bantrek susu, matilah dia. Cairan kurma, tahnik, diazankan di telinga sebelah kanan, diiqamatkan di telinga sebelah kiri. Jangan, ini hadisnya dhaif, jangan pakai. Qala al-Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Jami', kitab Sunan Tirmidzi? Haditsun hasan. Ini hadis hasan, paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Maka ini hadis layak untuk diamalkan. Azankan sebelah kanan, iqamatkan sebelah kiri, laki-laki perempuan sama. Maka diazankan. Azan pandai, ya latihan azan. Sebelum anak lahir, latihan dulu. Lah, setelah itu anak ini pun mulailah pandai melihat, mendengar sejak dari di dalam. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu belikan kambing. Kullu mauludin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak tergadai. Kalau surat tanah kita tergadai, kita tebus. Kalau cincin kita tergadai, kita tebus. Ini ada anak yang tergadai, kita tebus. Mestinya kalau harga cincin itu 1 juta, maka tebus dengan uang 1 juta sesuai dengan harganya. Tapi ini aneh bin ajaib. Anak hanya ditebus dengan seekor kambing 2,5 juta. Ini tebusan yang tidak senilai. Berapa kali jamaah datang ke saya nanya masalah hukum bayi tabung. Saya katakan gak masalah. Dokternya amanah, murni maaf sperma suami dan sel ovum, sel telur istri amanah, hanya bantuan. Boleh, gak salah. Jangan sampai dokternya gak amanah, dia campur dengan bule punya. Begitu anak lahir mancung. Ini punya siapa? Gak tahu. Gak betul. Nah, kalau dokternya amanah, gak ada campuran lain, bagus, gak masalah. Lalu kemudian dia tanya, boleh gak bos? Boleh, saya bilang. Asli dokternya amanah? Iya. Punya suami sama istri gak ada campuran lain? Tidak ada. Maka silakan. Dokternya amanah. Bayi tabung ini namanya Pak Ustadz. Berapa bayi tabung ini? Paling murah 100 juta Pak Ustadz. Oh, itu pun tabung-tabung second lah mungkin. Bayangkan, aslinya nebus anak itu 100 juta, tapi ini cuma 2,5 juta. Kalau laki-laki 5 juta 2 ekor kambing. Itu pun kambing sudah kambing sehat walafiat. 5 juta harganya. Maka jangan pelit, jangan kikir. Kapan? Hari ke-7 sembelihkan kambing. Kalau nggak ada uang hari ke-7, hari ke-14. Nggak ada uang hari ke-14, hari ke-21. Begitu kata Said Sabiq dalam fikih sunnah. Hari ke-21 nggak ada uang, nggak usah lihat hari lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ustaz Somad, boleh nggak akikah ini saya tunda sampai taman SD? Tanggung. Sekalian aja taman SD pas acara nikah nanti. Akikah, sunat, nikah sekalian. Ini orang kok prinsipnya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Itu kan semuanya selamatan. Akikah, khitan, walimah, undang orang banyak, makan, berdoa, mencari barokah. Itu tujuannya. Ketika anak akikah, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Semoga engkau bersyukur pada Allah yang sudah ngasih anak, diberkahi Allah anakmu itu,
sampai usia dewasa dan dia berbakti kepadamu. Nanti acara nikahnya doa lagi, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga kalian diberkahi dalam keadaan senang dan susah, dan kalian disatukan dalam kebaikan. Itu isinya doa, bukan mau arisan. Dulu anak si anu nikah aku beri sekian, maka nanti pas anakku harus diberi sekian. Maka rusaklah hubungan walimah, silaturahim, doa-doa barakah. Lalu kemudian setelah itu diberi nama yang baik. Yuhlaku, dicukur rambutnya, ditimbang seberat perak. Aslinya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain ketika lahir dicukur rambutnya, ditimbang Sayyidatuna Fatimah seberat perak. Tapi kemarin ada yang bilang emas, kias. Yang pakai emas itu kias. Jangan lupa emas dan perak harganya antara langit dan bumi. 1 gram emas 500.000, 1 gram perak yang terakhir buat cincin perak 70.000. Iya kalau rambutnya tipis, kalau gondrong. Nah, masalah perak dan emas. Saya kemarin anak saya ditimbang seberat emas, bagus. Rambutnya gimana? Ada 3 helai Pak Ustaz. Lalu kemudian yuhlaqu, dicukurkan rambutnya, wa yusamma, diberi nama yang baik-baik. Nama yang baik Khadijah, Fatimah, Aisyah. Tapi nama-nama itu sekarang orang nggak mau lagi pakai, jadul. Nama anak kamu siapa? Christine. Dia nggak tahu itu diambil dari kata apa? Kristus, Jesus Christ. Nama anak kamu siapa? Jonathan. Artinya apa? Nggak tahu. Yang penting kemarin nonton film barat, nampaknya ganteng. Mudah-mudahan seperti itu. Saya sudah niat Pak Ustaz, kalau lahir nanti anak saya buat nama seperti artis itu. Pas lahir pesek, bapaknya jelek. Nah, maka berilah nama yang baik-baik. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Siapa namanya? Yasin. Siapa namanya? Taha. Siapa namanya? Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Khatib, Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan Turki, Masya Allah, yang membebaskan Konstantinopel. Maka menjadi kebanggaan yang luar biasa. Nama yang baik, nama yang disandingkan dengan Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah, Abdus Somad. Setelah itu dia pun dididik, dipeluk dan dicium. Haulaini kamilaini, selama 2 tahun disusukan. Sampai-sampai ada seorang ibu yang akan dirajam, lempar batu sampai mati. Kamu berzina ya? Iya, lempar batu sampai mati. Tapi aku masih punya anak kecil ya Rasulullah. Anak kecilmu susukan dulu. Setelah 2 tahun hak anakmu selesai, barulah dilempar batu sampai mati. Artinya apa? Jangan sampai hak anak, susukan anak Anda selama 6 bulan ASI eksklusif. Iklan Departemen Kesehatan. Bila Anda anak susukan susu ASI eksklusif, tulangnya akan kuat, terhindar dari osteoporosis. Badannya akan sehat, tidak akan terkena penyakit. Kenapa? Karena punya kekebalan tubuh, imun yang tinggi. Dan yang paling penting adalah ikatan emosional ibu dan anak. Dulu anak-anak kecil mandi di Kali Ciliwung 3 jam, bibirnya biru, gak ada sakit, gak ada demam, gak ada batuk. Anak zaman sekarang baru melihat mendung udah bersin. Nih, oleh sebab itu kembali kepada ajaran Islam. Sedangkan yang sudah ditawar 6 bulan aja sehat luar biasa, hafalannya kuat, apalagi yang sampai 2 tahun. Maka anak ini dipeluk cium. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'a. Kenapa disuruh anak salat umur 7? Ngapal ayatnya kapan? Ngapal iftitahnya kapan? Ngapal geraknya kapan? The golden age. Gold, emas. Age, umur. Usia emas.
2 tahun peluk cium susukan, 2 tahun lari-lari, lompat-lompat, main-main, ketawa-ketawa, nangis-nangis, jerit-jerit. 2 tahun mulai belajar, 6 memayis usia, dapat membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana buruk. 4 tahun gak bisa dibawa ke masjid, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Anak 4 tahun gimana caranya sudah bisa dibawa dengan tidak? 4 tahun ke bawah, kalau kita gini, dia balas lagi. Tapi 5-6 sudah mulai. Nah, nanti sampai ke masjid jangan ribut ya. Kalau imam sudah maju, diam. Kalau yang 4 tadi dibawa, lari sana, lari di sini, lari. Kebetulan ada bapak-bapak sholat, kacamata dia letak di bawah. Lari setiap lewat, gitu. Maka sebab itu bawalah yang memayis. Anak ini diletakkan di antara celah-celah kita, boleh apa enggak boleh Pak Ustaz? Boleh, enggak salah. Katanya anak kecil mutus shop. Siapa bilang anak kecil mutus shop? Memang betul anak kecil bisa mutus shop disebabkan 2. Yang pertama, wuduknya enggak sempurna. Anak umur 6 tahun, MDA kelas 1, wuduknya enggak sempurna. Dia putar keran, dia tendang-tendang aja tuh air. Dia putar keran, dia ambil, enggak sempurna. Yang kedua, ujung senapan belum dipotong. Knalpot belum dipotong. Yang sudah dipotong kan suaranya lain. Nah, ada najis di balik kulit, namanya kulfah. Kulit dalam namanya hasyafah. Antara kulfah dan hasyafah ada najis, kotor, maka dipotong. Ternyata itu menghilangkan penyakit kanker kulit, menghilangkan banyak manfaatnya. Diam-diam sekarang mereka malu-malu kucing pergi ke rumah sakit mau dipotong. Orang kita sudah lama dipotong. Buka khitan masal. Ibu dokter, bapak dokter, buka khitan masal gratis. Banyak yang daftar. Malah ada ibu-ibu yang mendaftarkan suaminya. Lalu kemudian anak ini pun berombang-ambing antara hawa nafsu. Kapan? Ketika sampai usia akil balik. Wa farriquhum fil madaji. Pisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan, tidak boleh di tempat yang sama. Yang pertama kali dimasukkan ke kepalanya Al-Quran, settingkan Al-Quran. Habis itu hadis Nabi, habis itu syair-syair, habis itu sastra-sastra. Setelah itu baru sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kira-kira bakatnya kemana ini? Sesuailah dengan apa, bagaimana. Biasanya dari kecil bawaan sudah kelihatan. Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz. Masukkan ke fakultas hukum. Mungkin dia mau jadi seperti Pak Profesor Mahfud MD, hakim konstitusi. 2 kemungkinan. Kalau tidak hakim konstitusi, tukang rumah. Oleh sebab itu dari kecil sudah kelihatan. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil gimana?" "Kamu waktu masih kecil ada 1 meja dibuatkan bapakmu, meja kayu, 1 kursi. Duduk dari pagi sampai sore." Ternyata sampai sekarang duduk di meja sana. Sampai kata emak saya, sampai di tempat tidur, kami udah mau tidur malam, tetap itu dibawa ke atas tempat tidur. Meja 1, kursi saja. Mulai saja sampai sekarang. Rupanya dari kecil sudah kelihatan. Nah, anak saya ini Pak Ustadz nampaknya bakatnya begini. Kalau kelihatan dia ini seperti Raja Wali yang terbang, biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau dia nampaknya tidak bisa terbang, siapkan sangkar, karena mungkin dia itik petelur. 2 kemungkinan. Kalau tidak itik petelur, dia Raja Wali yang terbang. Nah, setelah ibu-ibu amati kemana kecenderungannya, nampaknya anak saya Pak Ustaz tidak itik dan tidak Raja Wali. Terus dia manusia. Aduh, gak nyambung. Sesuai bakatnya. Jangan paksakan kemauan kita. Ustaz Somad, ya, gimana cara kuliah ke Kairo? Ya ikut tes.
Iklannya di Kementerian Agama, tesnya di UIN. Bulan berapa? Bulan Juni. Syaratnya hafal Quran 3 juz, habis itu bahasa Arab. Nah, saya mau anak saya ke sana. Yang mau anaknya apa bapak? Saya nggak bisa. Anak bapak yang mau ke sana. Karena kalau cuma kemauan bapak saja, anaknya dikirim, akhirnya dia terpaksa, dia stres, dia depresi, melompat ke Sungai Nil. Ketemu sama Firaun. Oleh sebab itu maka ini mesti ada. Jangan paksa anak jadi ulama. Biarkan dia jadi polisi, biarkan dia jadi tentara, biarkan dia jadi dokter, biarkan dia jadi insinyur, tapi dia akan menjadi ustadz di tempatnya masing-masing. Ada ustadz di kantor polisi, ada ustadz di asrama tentara, ada ustadz di rumah sakit. Memang dia dokter, tapi isi kepalanya ustadz. Ini yang akan kita munculkan ke depan. Ada pesantren sahabat kita, Ustadz Irham namanya, di Bogor, Darus Sofa. Itu menghafal Al-Quran, anak 20 orang diterima per tahun, jurusan SMA IPA. Loh, ini anak tahfiz Quran kok IPA? Apa enggak salah ini? Kami tidak mencetak ustadz, karena anak ini sudah ustadz. Tapi kami ingin dia akan menjadi tentara yang hafal Quran, dia jadi polisi hafal Quran, dia jadi dokter hafal Quran, dia jadi profesor hafal Quran, dia pakar hukum tapi juga hafal Quran, dia jadi wartawan yang hafal Quran. Jadi apapun dia ke depan, maka Al-Quran ada di kepalanya. The best, mantap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak berpikir sekuler. Ini pelajaran Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Kalau serius belajar dapat pahala. Biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris enggak dapat pahala. Ini yang mengajarkan siapa? Abdul Ghafur. Abdul Ghafur namanya, tapi jahatnya luar biasa. Setelah dia kembali ke Amsterdam, Belanda, kembali ke nama aslinya, Snoghorgrond. Dialah yang membogak balik, dia yang mengobok-obok Islam Indonesia. Maka kita mesti perbaiki pemahaman ini. Inna fi khalqis samawati, berpikir tentang langit, wal ardi, berpikir tentang bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Inna fi dzalika la ayat. Mengkaji tentang ayat yang tertulis nih. Utslu ma uhiya ilaika min rabbik minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Ini ayat tertulis, tapi ada ayat yang tidak tertulis. Mana dia? Berpikir tentang langit, muncul ilmu astronomi. Berpikir tentang bumi, muncul ilmu geologi. Berpikir tentang perputaran planet. Di tengah matahari ada Neptunus, ada Merkurius, ada Pluto, ada Mars. Planet-planet berputar. Hebat lampu kita nih. Maka akan lahir para saintis-saintis muslim. Inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam masa depan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan ini Islam akan bangkit bukan karena meledakkan kedutaan Amerika. Islam akan bangkit bukan ekstrim, bakar rumahnya, hancurkan, ambil motornya, larikan anak gadisnya. Bukan ajaran Islam. Islam akan bangkit, kenapa? Karena ilmu pengetahuan, anak-anak yang berkarakter. Siapa yang membentuknya? Lingkungan. Jadilah kita masyarakat pendidik. Itu bukan anak saya, itu bukan urusan saya. Masalah anaknya dibawa anak orang, biarkan saja. Yang penting bukan anak saya. Kita sudah membentuk generasi yang jahat. Mari berjihad, bukan berjahat. Ini orang jahat luar biasa. Itu anakmu, maka anak orang Islam adalah anakmu. Sini kamu. Mau kemana? Mau ke sana Pak. Sama siapa? Ini. Jangan. Apa urusan bapak? Bapakmu adalah teman saya, maka anak teman saya juga adalah anak saya. Kalau anak saya disakiti orang, saya sakit hati. Begitu juga dengan anak teman saya. Kamu sudah seperti bersaudara dengan saya. Pulang. Anak lajang, pergi. Jangan bawa anak gadis ini.
Mengakui anak orang seperti anak kita baik, asal jangan bini orang seperti bini kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dia kuat, maka kita tidak khawatir lagi ketika satu biji, satu benih diletakkan di dalam plastik hitam, diberikan tanah yang subur, diberi tai ayam pupuknya, lalu kemudian pecahlah akarnya, keluar akar ke bawah, pucuknya ke atas. Ini rentan, anak-anak ini masih hijau, datang semut memakan akarnya. Semut ini jahat, akar yang putih manis dia makan, akhirnya tanaman mati. Akarnya selamat, datang ulat memakan pucuknya. Pucuk diserang oleh ulat. Pucuk. Maka kita jaga. Setelah dia berumur 20 tahun, 21, 22, anak ibu sekarang di mana? Di pondok pesantren, Pak Ustaz. Ibu nangis kenapa? Saya nggak sampai hati nengok anak nangis terus setiap hari, Pak Ustaz. Istri saya menangis. Akhirnya si bapak memanggil istrinya. Istriku sini. Kenapa kamu nangis? Aku nggak tahan mas berpisah dengan anak. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kamu menangis karena anak kita menjadi pecandu narkoba. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kamu menangis karena anak kita sudah kena virus HIV AIDS. Akhirnya istri saya nggak nangis, berhenti Pak Ustaz. Setelah itu malah saya yang nangis. Ternyata bapak ini hatinya lembut, gayanya saja yang keras, tapi hatinya lembut luar biasa. Jangan nilai orang dari casingnya, tapi pandanglah dari signalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia selamat, duduk di pelaminan bersama laki-laki pilihan, ibu bapak tersenyum, melelehkan air mata, tapi bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebanggaan. Ibu nangis kenapa? Anaknya kan sudah nikah. Ini bukan sedih Pak Ustaz, air mata bangga karena buah hati belayan jiwaku sudah selamat, sekolahnya selamat, sudah hafal Quran, tidak pacaran, tidak berzina, dan sekarang mereka sudah duduk di pelaminan. Maka tulus ikhlas kita mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sampai akhirnya kita pun akan mati meninggalkan dunia ini. Mereka yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Saya mulai pukul 4.31, sekarang pukul 5.22. 50 menit saya menyampaikan tausiah ini. Padahal di mana-mana saya ceramah sesuai dengan botol. 600 ml 1 jam. Ini setengah jam. 330. Lebih dari standar. Nah, berikutnya 15 menit kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Setelah itu kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatul isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, Allahu akbar. Saya sudah 10 tahun menikah, tapi belum dikaruniai anak. Mohon dibacakan Fatihah nanti di akhir. Puas, pencinta Ustadz Abdul Somad. Katanya istrimu itu mandul, sudah tua, gak akan punya anak. Akhirnya Ibrahim alaihissalam buka franchise, menikah dengan Hajar. Lalu kemudian Hajar melahirkan anak laki-laki bernama Ismail. Waktu itu umur Ibrahim 86 tahun. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. 86 tahun lahir anak Ismail. Allah mau menunjukkan ternyata istrimu yang kata orang mandul itu tidak mandul. 13 tahun umur Ismail, lahir adiknya dari Sarah yang sudah diponis tidak akan punya anak. Sarah yang tua melahirkan anak. Anak itu diberi nama Ishak. Waktu itu umur Ibrahim 99 tahun. Allah cuma ingin melihat simpuh sujudmu di tengah malam.
Allah hanya ingin melihat munajatmu di tengah malam, maka bangunlah kau tahajud malam. Di sujud terakhir mintakan sama Allah. Sulitkah bagi Allah membuat engkau punya anak 99 tahun umurnya, istrinya diponis mandul tetap hamil? Innama amruhu iza arada syai'an ayyama hukum. Pak Ustaz, apakah kelak jin, iblis juga malaikat akan mati dan masuk dalam surga? Jin dulu, nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini setan, induknya iblis. Saya ulang sekali lagi. Nama komunitasnya jin. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin kafir ini setan, induknya iblis. Apakah jin bisa tobat? Ya. Jin apa namanya? Jin tobat. Buka surat jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ini ada jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada jin kafir. Jin muslim jin kafir masuk Islam. Bisa. Mana jin muslim masuk Islam? Qul, katakan ya Muhammad, anna ustama'ana farum minal jin. Ada beberapa jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Setelah itu dia tertarik, dia masuk Islam. Lalu apa kata dia? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaan Quran itu ajaba, menakjubkan. Mereka masuk Islam. Nah, apakah jin ini akan masuk ke dalam surga? Ya. Mana dalilnya? Jin yang kafir kanu li jahannama ataba. Mereka akan jadi bahan bakar api neraka. Jin Islam, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah jin ini akan mati? Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Jin mati, setan mati, iblis mati, malaikat mati. Siapa yang mencabut nyawanya? Malaikat maut. Lalu yang mencabut malaikat maut siapa? Allah Ta'ala. Allah tunjuk sekali pun mati. Ketika semuanya tidak ada, itulah makna huwal awwal wal akhir. Bukan Allah itu berawal, Allah berakhir. Kalau siapa memahami Allah berawal, Allah berakhir, kafir. Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan kita. Abdul Samad berawal, Abdul Samad berakhir. Tapi Allah, apa makna Asmaul Husna? Wal awwal wal akhir. Ketika semua tidak ada, dia ada sendirian. Wal awwalu, ketika semuanya mati, dia tinggal sendirian. Akhiru, dia tak berawal, tak berakhir, tapi dia di awal dan dia di akhir.